Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rafiq 11 TKJ2 akan menerangkan tentang definisi backup data. Backup data dan data base merupakan komponen terpenting dalam suatu sistem informasi manajemen. Di samping tentu saja aplikasi untuk sistem informasi harus tersedia, keduanya saling tergantung. Suatu aplikasi sistem informasi manajemen tidak ada gunanya jika tidak mempunyai data yang lengkap. Demikian juga sebaliknya, jika punya data tetapi tidak mempunyai aplikasi yang digunakan untuk mengelolanya, sehingga tidak dapat dihasilkan suatu laporan statistik ataupun informasi. Backup data merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh pengelola database untuk melakukan penyalinan sistem data dan aplikasi. Backup data harus dilakukan untuk menjaga jangan sampai terjadi kerusakan sistem dari luar ataupun dari dalam sistem yang disengaja ataupun tidak disengaja. Restore data. Restore adalah proses mengembalikan backup ke dalam sistem. Restore dilakukan untuk mengembalikan keadaan sistem kembali pada keadaan semula, keadaan terakhir pada saat operasional. Sebelum terjadi kerusakan sistem, pada proses ini akan dilakukan pengembalian data baik struktur maupun isi dari database. Secara teori, proses ini adalah proses minimum pengembalian sistem tergantung dari waktu scheduling yang menjadi dasar proses backup. Jika waktu scheduling dijadwalkan terlalu lama, maka akan banyak data yang hilang. Fungsi restore seperti ini tentu saja untuk mengembalikan data-data maupun sistem ke dalam keadaan awal sebelum terjadi reset maupun kerusakan program. Update firmware. Dapat dikatakan firmware adalah salah satu perangkat lunak yang mana ia akan disimpan dalam read-only format dan tidak akan bisa diubah ketika tidak dialiri dengan listrik. Secara umum, firmware adalah sebuah program komputer yang di dalamnya menyediakan kontrol level dari yang terendah untuk perangkat keras. Bisa dikatakan firmware sudah terintegrasi dengan setiap unit perangkat keras dalam sebuah komputer. Fungsi firmware. Bicara soal fungsinya, firmware sendiri memiliki fungsi untuk mengontrol perangkat keras. Tanpa adanya firmware, maka perangkat keras tidak akan bisa dioperasikan, apalagi untuk alat elektronik seperti smartphone. Pada smartphone, Anda sering kali diminta untuk melakukan update firmware. Fungsinya adalah untuk meningkatkan performa dari perangkat keras. Selain itu, firmware juga digunakan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada sebuah sistem. Dalam firmware juga terdapat kumpulan instruksi yang akan digunakan untuk mengoperasikan sebuah perangkat keras, serta digunakan untuk mengontrol, menyaring, mengatur lalu lintas data yang telah diizinkan secara privat pada perangkat lunak. Perbedaan firmware dan software. 1. Segi kegunaan. Jika dilihat dari segi kegunaan, software digunakan untuk menghubungkan antara penggunaan dengan komputer, sedangkan firmware digunakan untuk mengendalikan perangkat keras. Sampai di sini terlihat dengan jelas kedua perbedaannya. 2. Pengubahan informasi. Software akan memungkinkan para penggunaan memproses data, menghasilkan data, dan menganalisa data dengan bebas. Hal ini berbeda dengan firmware yang secara langsung tidak bisa mengubahnya meskipun bisa di-upgrade. Risiko penggantian. Firmware bisa diganti dengan cara update firmware terbaru, sementara software Anda bisa menggantinya tanpa perlu khawatir dampaknya terhadap perangkat keras. 4. Memori. Software memiliki kapasitas memori yang jauh lebih besar dibandingkan dengan firmware. Bahkan hitungannya dimulai dari KB hingga GB untuk software, sedangkan pada firmware hanya sampai ke KB saja.